Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though it might be so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Mari semua cucunya yang laki.
kata anak-anak tidak diwajibkan, bakal orang gila tidak diwajibkan, laki-laki perempuan tidak diwajibkan, dengan orang yang jadi syarat wajibnya dulu. Syarat wajibnya satu apa? Islam, ya, laki-laki Islam. Kalau laki-laki bukan Islam tidak berkewajiban. Yang kedua dia berakal. Orang mabuk boleh tidak? Tidak. Orang pingsan? Tidak. Gimana orang pingsan bisa sholat ya? Ya, kemudian ini yang paling utama, balik. Teman-teman tahu nggak balik itu untuk laki-laki itu tandanya apa? Keuangan atau masalah yang lain itu bisa sambil berdoa. Itu tadi apa, Mas? Tadi apa? Syaratnya tadi. Syarat wajibnya kita sholat Jumat. Sebutkan, Mas. Satu. Ya, tadi ketawa, loh. Kan sudah paham berarti ya. Apa, Mas? Sebutkan, Mas. Satu. Ayo, masa nggak ada yang semen? Satu. Syarat wajibnya tadi. Laki-laki terus berakal. Apa lagi? Loh, beragama Islam gimana ini? Teman-teman ya, kalau melihat teman-temannya Umi dulu waktu sekolah, teman-temannya ibu sekolah itu belen, tahu ya belen ya? Nah, di belen itu nggak mendengarkan gurunya bercanda wae, tapi apa? Sembodo itu apa? Suka gojekan iya, tapi pintar juga iya, gitu. Jadi kita boleh ya menikmati masa muda kita, tetap bercanda, tapi fokusnya tetap ada ketika ditanya bisa, karena dia itu tipenya tetap apa itu fokus, ya tetap bisa mengikuti pelajarannya walaupun kelihatannya celelekan gitu ya, tapi tetap bisa. Nah teman-teman itu bisa dijadikan contoh. Bahas soal diskusi. Nanti tolong jadi dua-dua ya, duduknya kursinya bisa dihadapkan ke belakang. Ini karena ini cowoknya cuma dua, mbaknya yang ke belakang sana ya, biar sama yang cewek, yang ini yang cowok sendiri. Ya, oke ya. Di sini ada sebuah kasus teman-teman. Kasusnya adalah saat khutbah berlangsung, beberapa remaja yang ada di belakang masjid itu malah bercanda dan bermain HP. Nah, di sini setiap tugasnya itu ada soalnya ya. Nanti kalian jawab itu. Ini. Monggo bisa dimulai ya, tempat duduknya bisa dibalik. Ayo mulai diskusinya. Duduknya yang bagus, Mas. Oke, gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Kenapa kalau pas khotbah nggak boleh bercanda? Karena kalau pas khotbah kita bercanda itu nanti kita tidak dapat ilmunya, gitu ya. Jadi harus dengar, duduk, diam, berzikir sambil mendengarkan. Oke, makasih ya. Ya, sudah paham toh? Sudah. Terima kasih. Gimana Mbak, mau bertanya apa? Kenapa sih Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kenapa? Mau tanya apa? mau tanya mengapa sih laki-laki harus diwajibkan sholat Jumat? Kenapa laki-laki diwajibkan sholat Jumat? Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau perintahnya Allah itu kita harus mengerjakan. Tidak boleh bertanya alasannya apa. Itu tidak boleh. Oke, paham? Oke, kasih.
Ya Mbak, mau bertanya apa Mbak? Kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Nah, karena perempuan itu sholatnya itu disunahkan di rumah Mbak, tidak di masjid gitu. Jadi jenengan lebih baik kalau masih muda sholatnya di rumah. Kalau bisa terhindar dari fitnah itu boleh ke masjid. Tapi kalau tidak bisa terhindar dari fitnah, lebih baik sholatnya di rumah. Gitu pahalanya bagaimana? Pahalanya juga besar. Kalau kita sholat di masjid kan berjamaah 27 derajat ya. Kalau di rumah juga lebih dari itu gitu ya. Paham ya? Oke. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami dari kasus utama saat berkhutbah langsung. 1. Tidak menghargai orang sedang berkhutbah. 2. Karena saat mendengarkan khutbah tidak boleh bercanda dan bermain HP karena menyia-nyiakan ibadah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabannya bagus sekali ya. Terima kasih. Apa saja agar saat khutbah salat Jumat membaca zikir dan mendengarkan khotib. Ya, Masya Allah. Ada yang mau menanggapi? Ya, oke Mbak. Kami ingin menambahkan bahwa khairan dalam kita juga harus tertib. Masya Allah, jawabannya bagus ya. Jadi harus tertib. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan apa akibat bermain HP saat khutbah. Bermain HP membuat kita tidak fokus dan tidak mendapatkan ilmu dari khutbah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau menanggapi teman-teman? Menanggapi? Tidak ada. Berharap tidak ada. Ya. Ada teman-temannya yang lain mau menambahkan? Monggo boleh loh mau menambahkan. Sudah cukup? Ya, oke, terima kasih. Karena terlalu sering bermain media sosial dan game. Tugasnya apa tadi? Kenapa remaja sekarang mudah terganggu saat ibadah? Karena terlalu sering bermain media sosial dan game. Iya teman-teman, ada yang mau menanggapi nggak? Kalian ini kan generasi sekarang. Karena benarkah karena sering main media sosial dan game, jadi sholatnya itu Jumatnya terlambat? Bener nggak? Yang cowok nih biasanya bener nggak itu? Bener nggak? Ini bener nggak Mas? Oh iya ternyata ya, Masya Allah. Harus dilakukan jika melihat teman bercanda saat khutbah. Kita harus menegur dengan sopan dan mengatur secara baik serta menasihati agar tidak mengulangi lagi. Oke, teman-temannya yang lain anggotanya mau menambahkan? Ayo. Tidak? Ya. Bisa menambah semangat bekerja kita karena Tugasnya apa, Mbak? apa manfaat mendengarkan khutbah dengan baik. Bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. 2. Melipat gandakan pahala terbaik saat mendengarkan khotib. 3. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap orang yang sedang berbicara. Oke, Masya Allah luar biasa jawabannya. Makasih ya. Saling membantu.
Jangan main HP ketika sholat Jumat.